Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam gereja-gereja pada saat ini, hal-hal yang tersembunyi, yang terselubung, yang tidak terlihatkan, yang tidak tersingkapkan oleh mata jasmania kita ini, tetapi Tuhan selalu menyingkapkannya, karena di hadapan Tuhan tidak ada satu yang tersembunyi. Bait suci Allah yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita ini sendiri, di mana Roh Allah itu berdiam di dalam hati kita, bukanlah bangunan gereja, bukanlah bangunan yang kita lihat yang didirikan di atas tanah itu. Haleluya. Saya ingin menceritakan suatu kesaksian mimpi di satu hari yang lalu, di Isninya 8 hari bulan 6 2026, di subuh hari di mana saya akan menceritakan mimpi itu terkait dengan hal-hal yang terjadi di dalam gereja-gereja pada saat ini. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa dahulu ketiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu kesatuan rohnya Bapa Syurgawi, di dalam dirinya Pak Iman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Adijan Nurhanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Shalom Aleichem juga untuk semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, shalom Ilahi bagi kita sekalian. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya ingin menceritakan suatu kesaksian mimpi di mana saya melihat Bapak Ibu, di dalam mimpi itu saya masuk bersama dengan seorang temannya, seorang teman, cuma saya tidak mengingat itu siapa, masuk ke dalam satu gedung gereja, dan saya tidak tahu itu gedung gereja siapa, gedung gereja apa, seperti itu. Tapi ada suara yang mengatakan bahwa itu adalah Orthodox Catholics, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya masuk di dalam ruangan gereja itu, saya melihat ada jemaatnya, juga ada pemimpin gereja seperti itu. Dan pemimpin gereja itu saya lihat Bapak Ibu ada di hadapan, dan jemaatnya itu ada yang sedang duduk dan ada yang sedang masuk seperti itu. Lalu ketika mereka masuk Bapak Ibu, mengambil tenya satu persatu itu, mereka datang kepada pemimpin gereja itu, lalu bersalaman pada awalnya, lalu kemudian berciuman mulut ke mulut. Seperti itu saya lihat Bapak Ibu. Apa itu perempuan, lelaki, itu semua sama berciuman mulut ke mulut, bahkan berpelukan Bapak Ibu. Saya melihat ada yang sehingga terlalu intim seperti itu, dan saya sangat jijik sekali melihat keadaan seperti itu Bapak Ibu. Saya memperhatikan satu persatu ya Bapak Ibu, jemaat-jemaatnya itu ada yang memakai dress tetapi warna hitam, dan kebanyakan jemaat-jemaatnya itu memakai baju warna hitam Bapak Ibu. Bahkan pemimpin gerejanya itu memakai jubah juga warna hitam. Nah, secara dimensi roh Bapak Ibu, warna hitam ini melambangkan kegelapan itu sendiri Bapak Ibu. Tetapi banyak yang tidak mengetahuinya. Sepatutnya kita sudah mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar Bapak Ibu. Kita itu dapat mengetahuinya sepatutnya Bapak Ibu, tapi mereka itu seperti matanya itu tertutup atau apa dari keinginan sendiri atau apa, seperti itu, hanya mengikuti. Lalu saya melihat teman saya ini berbicara dengan dua wanita ya. Satu wanita yang memakai baju warna sedikit kecoklatan seperti itu, dan ia masih memiliki sedikit kerendahan hati. Dan satu wanita lagi memakai dress warna hitam, fully dress warna hitam Bapak Ibu. Ketika teman saya ini menyatakan kebenaran itu kepada mereka, yang pertama wanita yang memakai dress warna hitam itu, dia menidakkan, menolak, mengatakan itu tidak benar. Dan yang seorang lagi, ia mendengar Bapak Ibu, ia memberikan telinganya untuk mendengar, masih ada sedikit kerendahan hatinya untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh teman saya ini kepada mereka.
Lalu selepas itu Bapak Ibu saya keluar. Saya sangat jijik melihat keadaan di dalam gereja seperti itu. Saya keluar daripada ruangan gereja itu dan saya terbangun. Dan Bapak Ibu, ini terjadi di dalam gereja-gereja di mana banyak ketidakbenaran yang terjadi di dalam gereja-gereja, kekotoran, kenajisan sendiri ada di dalam gereja-gereja itu Bapak Ibu. Setan berusaha menutupinya Bapak Ibu, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak ada satupun yang tersembunyi. Semuanya itu nyata, semuanya itu dibukakan kepada anak-anaknya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan itu Bapak Ibu. Berapa banyak kita, berapa effort kita untuk menyembunyikannya, ianya tetap dinyatakan, ianya tetap nyata bagi kita Bapak Ibu. Tuhan sendiri itu akan membongkarkan, menyatakan kepada kita, anak-anaknya. Sepatutnya Bapak Ibu kita sudah tahu menilai mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Bait suci Allah yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita ini sendiri, hati kita itu di mana roh Allah itu berdiam di dalam hati kita. Seharusnya kita memperbaiki, seharusnya kita membersihkan ruangan hati kita ini agar roh Allah itu dapat diam di dalam hati kita. Dan dengan cara itu kita dapat terhubung dengannya secara pribadi, dengan pribadi Bapak Ibu. Apalagi di zaman akhir ini Bapak Ibu, gereja itu sudah pun ditakluki oleh enam itu Dajjal itu sendiri Bapak Ibu. Peminasa keji itu sudah ada di dalam gereja-gereja pada saat ini. Buktinya apa? Lewat cairan penerimaan suntikan cairan C19 COVID itu beberapa tahun yang lalu, itu adalah tanda 666 itu sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya itulah sendiri pembinasa keji itu yang berdiri di mimbar-mimbar menyatakan memberikan mujizat-mujizat palsu. Mereka itu adalah Mesias palsu itu sendiri, menipu jemaat, membawa jemaat itu sendiri Bapak Ibu menerima tanda suntikan najis melalui suntikan COVID-19 itu. Ia sudah menandai Bapak Ibu anak-anak manusia pada saat ini. Hampir 95% itu sudah ditandai. Seharusnya kita Bapak Ibu directly terkoneksi hati dengan Tuhan, mencari perkenanan, mencari hadirat Tuhan itu sendiri, directly dengan Tuhan itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu, ia sudah datang untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini, sedang membukakan kebenaran yang terjadi di dalam gereja-gereja. Ada gereja yang melegalkan LGBT, perkawinan sejenis, bahkan memberkati perkawinan sejenis itu Bapak Ibu. Itu sudah sangat salah. Tapi itu terjadi Bapak Ibu di dalam gereja-gereja. Dan itu yang sedang Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, para malaikat-malaikatnya menyatakan kepada dunia kebenaran-kebenaran yang diselubungi itu terlihat seperti benar, tetapi sangat salah sekali di hadapan mata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, hanya demikian kesaksian mimpi saya pada hari ini, kiranya ini dapat memperingati kita. Sesungguhnya tubuh kita ini sendiri adalah bait suci Allah itu diam di dalam hati kita. Yang harus kita perbaiki itu adalah hati kita. Yang harus kita bersihkan itu adalah hati kita, agar rohnya itu dapat diam di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Amin.